Pernah kebayang nggak kalau salah satu tempat paling suci di dunia ternyata pernah jadi target pencurian yang, wah, nekat banget? Ini bukan cerita fiksi loh. Ini adalah sebuah babak sejarah yang tersembunyi yang jarang banget diungkap. Sebuah kisah tentang keberanian, misteri, dan keyakinan yang luar biasa. Kedengerannya mustahil banget kan? Tapi di balik ketenangan kota suci Madinah, sejarah ternyata menyimpan serangkaian kisah yang menegangkan. Semuanya berpusat pada satu titik, makam yang paling dihormati dalam Islam. Yuk kita bongkar sama-sama, apa sih yang sebenarnya terjadi? Oke, sebelum kita masuk ke rencana-rencana gilanya, kita harus paham dulu konteksnya. Kenapa ini jadi masalah besar? Karena ini bukan cuma soal bangunan bersejarah. Ini adalah jantung spiritual bagi miliaran orang di seluruh dunia. Dan tempat suci itu ternyata pernah berada di bawah ancaman serius. Sulit dipercaya, tapi ya inilah faktanya. Tempat peristirahatan terakhir sang nabi jadi incaran utama. Dan ini bukan pencurian harta biasa ya. Kalau sampai berhasil, dampaknya bisa luar biasa. Bisa memicu kekacauan dan mengguncang dunia Islam sampai ke akarnya. Nah, ancaman sebesar inilah yang akan kita bahas. Jadi gimana sih cara mereka merencanakan ini semua? Ini bukan sekedar desas-desus atau legenda loh, tapi benar-benar terekam dalam catatan sejarah. Mari kita lihat, senekat apa sih rencana mereka itu? Dan yang paling bikin kaget, ini tuh bukan cuma kejadian sekali doang. Sejarah mencatat ada beberapa kali upaya yang terpisah, tapi semuanya terorganisir. Kayak semacam obsesi berbahaya yang terus berlanjut selama bertahun-tahun buat melakukan hal yang nggak terbayangkan. Metode mereka ini, wah, sistematis dan licik banget. Jadi, langkah pertama, mereka menyamar, pura-pura jadi penduduk biasa. Terus sewa rumah yang lokasinya dekat banget sama masjid, biar nggak ada yang curiga kan? Langkah kedua, begitu malam tiba, di saat semua orang lengah, mereka mulai menggali terowongan rahasia. Dikit demi sedikit, mereka merayap di bawah tanah dengan satu tujuan akhir, menembus ruang makam yang suci. Tingkat determinasi kayak gini, jujur aja ngeri banget. Tapi, sehebat apapun rencana mereka, semuanya selalu berakhir gagal. Catatan sejarah menyebutkan dua alasan utamanya. Kadang-kadang rencana mereka keburu ketahuan orang. Tapi di waktu lain, ada sesuatu yang aneh terjadi. Fenomena alam yang digambarkan begitu dahsyat, seolah-olah alam semesta sendiri ikut turun tangan buat menghentikan mereka. Nah, dari semua upaya yang gagal itu, ada satu kisah yang paling legendaris. Sebuah cerita yang melibatkan seorang sultan yang soleh dan sebuah mimpi misterius yang mengubah segalanya. Inilah dia tokoh utamanya, Sultan Nuruddin Mahmud. Beliau ini seorang pemimpin yang bukan cuma dihormati karena keadilannya, tapi juga karena kesolehannya. Tanpa dia sadari, takdir sepertinya sudah memilih dia untuk jadi pahlawan dalam salah satu upaya pencurian paling berbahaya dalam sejarah. Puncak dari kisah ini datang lewat sebuah mimpi. Jadi Sultan ini bermimpi, dan bukan cuma sekali, berkali-kali beliau melihat Nabi menunjuk ke arah dua orang pria misterius sambil seolah-olah minta tolong. Mimpi itu terasa begitu nyata, begitu mendesak, sampai Sultan yakin, wah ini bukan bunga tidur biasa, ini pasti sebuah pertanda. Dan benar saja, mimpi itu ternyata seperti peta menuju kebenaran. Tanpa buang waktu, Sultan langsung berangkat ke Madinah. Beliau kumpulkan semua penduduk, dan di tengah keramaian itu, matanya menangkap dua wajah yang sama persis seperti di dalam mimpinya. Begitu rumah mereka digeledah, rahasia terbesar pun terungkap. Sebuah terowongan yang galiannya udah hampir sampai ke makam. Mereka digagalkan di detik-detik terakhir. Jadi, apa nih pelajaran yang bisa kita ambil dari semua rangkaian peristiwa yang luar biasa ini? Yuk, kita coba rangkum warisan dari kisah-kisah ini. Inilah intinya, nggak peduli apa metodenya, apa motivasinya, atau bahkan sedekat apapun mereka dengan tujuan, setiap upaya pencurian yang tercatat dalam sejarah selalu gagal total. Makam itu tetap nggak tersentuh, seolah dilindungi oleh sebuah kekuatan yang nggak terlihat dari abad ke abad. Nah, ini yang meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Apakah rentetan kegagalan ini murni cuma soal kewaspadaan manusia dan faktor keberuntungan? Atau jangan-jangan ini adalah bukti adanya campur tangan ilahi yang menjaga tempat suci ini? Mungkin ya, jawabannya nggak sesederhana itu. Sejarah, keajaiban, atau mungkin keduanya? Gimana menurut Anda? Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini.